Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di matematika wajib ya. Untuk materi yang kedua yaitu tentang matriks. Apa dan bagaimana itu matriks kita akan pelajari selama 1 jam ke depan. Namun sebelumnya Ibu akan beritahukan dulu kompetensi dasar atau hal-hal pengetahuan dan keterampilan yang perlu kalian miliki setelah kalian membahas materi ini. Kompetensi dasarnya adalah untuk pengetahuan, kalian diharapkan nanti mampu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian matriks, serta transpos. Lalu secara keterampilannya diharapkan kalian mampu melakukan atau menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Sekarang kita kenalan dulu. Kenalan dengan siapa? Dengan matriks. Oke, mengenal matriks. Matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri dari baris-baris atau kolom-kolom. Nah, pada awalnya matriks dimaksudkan untuk penulisan data-data dalam sebuah tabel. Kemudian agar sederhana kita rubah menjadi sebuah matriks. Di sini ada contoh tabel ketidakhadiran 3 orang selama 3 hari dalam 1 semester. Misalkan, Amir pada hari Senin pernah tidak hadir 3 kali, Selasa 2 kali, Rabu 1 kali. Budi pada hari Senin pernah tidak hadir 2 kali, Selasa selalu hadir, Rabunya 5 kali. Wati Senin 2 kali, Selasa 1 kali, Rabunya 1 kali. Nah, ketika identitas Amir, Budi, Wati, kemudian hari Senin, Selasa, Rabunya ditutup, maka yang muncul hanya bilangan-bilangan ini saja. Nah, bilangan ini kita rubah. Nah, tampilannya seperti ini. Misalkan kita namai matriks A. Maka matriks A ini adalah isinya 321, 205, dan 211. Matriks biasanya dilambangkan dengan dengan huruf kapital ya. Misalkan matriks A, biasanya huruf besar A. Matriks B, matriks C, matriks P, matriks Q, biasanya dengan huruf besar. Sedangkan isinya biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Ini elemennya ya, disebutnya elemen kalau isi matriks itu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ini adalah baris ya. Ini baris 1, baris 2, baris 3, dan selanjutnya. Sedangkan ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan selanjutnya. Nah, banyaknya baris dan kolom itu disebut sebagai ordo. Jadi kalau sebuah matriks punya 2 baris dan 2 kolom, maka matriks itu ordonya 2 kali 2. Nah, kalau ini barisnya ada 3 kan? 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2, 3. Maka matriks A itu adalah matriks dengan ordo 3 kali 3. Karena memiliki 3 baris dan 3 kolom. Lalu, di sini ada misalkan tulisan A23. Apa artinya A23? Ini artinya elemen untuk matriks A yang berada di posisi baris kedua, kolom ketiga. Jadi huruf-huruf ini, angka-angka ini menandakan dia posisinya di mana. Apa artinya A31? Berarti ini adalah elemen matriks A yang berada di baris ketiga, kolom ke-1. Apa artinya ini 13? Berarti baris 1, kolom 3. Ya, ini hanya penamaan saja. Ingat, ordo itu menandakan banyaknya baris dan banyaknya kolom.
Nggak boleh kutekur ya, nggak boleh ketukar ya, harus baris kali kolom. Ingatnya bakom, baris kali kolom. Itu adalah ordo. Ordonya apa? Bakom, baris kali kolom. Oke? Lanjutkan. Nah, kita kenalan dengan matriks-matriks ini. Ini hanya sebagai pengenalan dasar saja. Bahwa matriks baris, apa yang dimaksud dengan matriks baris? Ya matriks yang dia punya sebaris doang. Nah, satu baris, kemudian kolomnya bebas mau berapa. Nah, ini matriks A, contohnya dia punya satu baris 4 kolom. Berarti dia ordernya 1 kali 4. Matriks B, satu baris, kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 1 kali 3. Ada juga yang disebut sebagai matriks kolom. Berarti dia punya satu buah kolom. Barisnya di sini ada 3. 1, 2, 3. Berarti ordonya 3 kali 1. 3 baris, 1 kolom. Ada juga yang dinamai dengan matriks persegi. Ingat ya, yang namanya persegi itu adalah panjang sisinya sama. Nah, di matriks juga sama. Ordonya itu mau ke samping dan ke bawah itu sama, artinya baris dan kolomnya sama. Contoh, matriks ordo 3 kali 3, maka ke samping 3, ke bawah 3. Matriks 2 kali 2, matriks 5 kali 5. Jadi yang namanya matriks persegi itu adalah matriks yang ordonya n kali n. Secara sederhananya seperti itu. Ada juga yang dinamai dengan matriks segitiga. Segitiga itu juga nanti dibagi dua. Ada matriks segitiga atas, ada matriks segitiga bawah. Segitiganya siapa sih? Segitiganya itu dia yang memiliki elemen 0, 0, 0. Nah, ini adalah matriks segitiga atas. Kenapa? Di sini ada angka 0, 0, 0. Kalau tarik garis dia membentuk segitiga. Maka dikatakan sebagai matriks segitiga atas. Kalau di matriks B, 0, 0, 0-nya di bawah membentuk segitiga, maka dikatakan matriks segitiga bawah. Ada juga yang dinamai dengan matriks diagonal. Apa yang dimaksud dengan matriks diagonal? Matriks diagonal itu yang diagonalnya, diagonal itu apa sih? Nah, yang miring begininya, yang nyilangnya, dia adalah sebuah bilangan. Selain dari yang nyilang, semuanya 0. Nah, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu mirip-mirip dengan matriks diagonal. Tapi kalau diagonal, bilangannya bebas. Kalau dia identitas, bilangannya harus 1, 1, 1. Sehingga matriks identitas untuk ordo 3 kali 3 itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Karena biar satunya diagonal, yang lainnya 0. Apa itu transpos? Transpos itu adalah matriks yang posisi baris kolomnya ditukar. Nah, ini perlu agak diperhatikan nih. Kalau suatu matriks ordonya M kali N, maka matriks transpos, lambang matriks transpos itu kalau dia matriksnya A, maka matriks transpos itu lambangnya seperti pangkat T. Tapi ini bacanya bukan A pangkat T ya, A transpos. Yang semula ordonya M kali N, kalau ditranspos itu berubah menjadi N kali M. Tukeran. Kalau misalkan ada matriks 2 kali 3, maka ketika ditranspos jadinya 3 kali 2. Oke, contoh. Contoh kita punya matriks nih, 20, 26, 31. Matriks A ini ordernya berapa? 1, 2, 3 dikali 1, 2. Berarti ordernya 3 kali 2. Transposnya harus menjadi 2 kali 3. Caranya gimana? Yang asalnya 20, 26, 31 ke samping. Sekarang kita tuliskannya ke bawah. 20, 26, 31. Gitu aja.
Mudah kan ya? Oke. Kita ke contoh soal. Nah, untuk pelajaran matriks ini, silakan kalian pegang pensil dan bukunya. Kemudian di sini Ibu akan tampilkan soal. Kalian pause beberapa detik. Kemudian kalian tuliskan isinya. Nggak perlu dengan soalnya, isinya aja dulu. Nah, beberapa detik kemudian kalian buka kembali. Kemudian kalian cek jawabannya sama atau tidak. Kalau Bu jawabannya salah nggak apa-apa. Kan ini masih contoh. Kalau contoh salah nggak apa-apa. Karena kalian masih belajar. Ya. Jadi, nah sekarang contoh yang pertama. Diketahui matriks A. Ini matriks 2, 3, 1, 4, 0, min 3. Kalian boleh tuliskan di buku catatan. Atau nggak mau Bu, mau dilihat aja. Oke, boleh. Pertanyaannya, yang pertama. Tentukan ordo matriks A. Ya, tuliskan di buku catatan. A sekian kali sekian. Kemudian yang kedua, sebutkan unsur-unsur matriks baris ke-1. Jadi baris 1 itu ada siapa aja sih? Sebutkan ya. Yang ketiga, sebutkan unsur-unsur matriks pada kolom kedua. Ingat, kolom kedua. Ditatap baik-baik matriksnya, tuliskan jawabannya di buku catatan. Oke, selesai? Belum Bu, masih loading. Ya, yang masih loading, pause dulu. Tapi jangan lama-lama ya, semenit lah. Setelah kalian bisa menyimak baik-baik, dipandang baik-baik, ngulang 2 detik, tulis jawabannya. Jangan takut salah. Oke. Setelah kalian keep jawabannya, ditulis di buku catatan, kita samakan jawabannya. Oke. Matriks A ordonya adalah 2 kali 3. Karena dia memiliki 2 baris, 3 kolom. Untuk matriks B, unsur di baris ke-1-nya itu adalah 2, 3, 1. Untuk jawaban C, matriks yang berada di kolom kedua 3, 0. Oke, ada yang betul semua? Yang betul semua boleh surak, boleh tepuk tangan. Tapi jangan jingkrak-jingkrak ya. Ya, nggak apa-apa. Yang masih salah jangan jangan bersedih. Kita masih punya soal-soal lain. Oke. Siapkan kembali catatannya, pensilnya, kemudian simak contoh soal yang kedua. Soal nomor 2, tentukan transpos matriks A. Sini ada 3, 0, min 1, 2, 4, 2, 1, min 3, 4. Silakan tuliskan di buku catatannya, A transpos sama dengan, buatkan lambang matriksnya, siku ya. Kemudian masukkan komponen-komponennya. Ingat, komponen matriks yang sudah ditranspos. Oke. Selesai? Belum Bu, masih loading. Pulpennya jatuh. Nggak bisa jawabnya. Oke, nggak apa-apa. Yang masih butuh waktu, pause aja dulu. Kalau sudah, Ibu buka jawabannya ya. Nah, yang asalnya 301-nya ke kanan, sekarang jadi ke bawah 301. 242-nya ke kanan, jadi ke bawah 242. 1 min 34-nya ke kanan, sekarang 1 min 34. Itu adalah matriks transpos. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Siap dengan contoh soal yang ketiga? Oke. Peregangan dulu, sisi stres. Boleh goyang-goyang dulu kepalanya. Yang pegel. Next. Nomor 3. Diketahui matriks A R7 2P min 3 2R. Matriks B 2Q P plus 3Q 5 2R. Soalnya, jika A sama dengan B, maka tentukanlah nilai R. Ini nggak bisa langsung kayak tadi ya, cepat teret. Nah, di sini butuh dikotret karena kalian harus membuat persamaan dulu. Nah, yang baris 1 kolom 1 dibuat sama dengan baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2 dibuat sama dengan baris 1 kolom 2. Demikian juga yang lain. Oke. Yang baris 2 kolom 1 harus sama dengan baris 2 kolom 1. Kemudian baris 2 kolom 2 harus sama dengan baris 2 kolom 2. Buatkan persamaannya terlebih dahulu. Kemudian kalian cari kira-kira siapa yang bisa ketemu duluan. Memang pertanyaannya R, tapi mungkin R itu baru bisa ketahuan kalau ada siapa dulu yang diketahui. Karena di sini kan ada P, ada Q, ada R. Butuh waktu sedikit lebih lama ya dari yang tadi. Silahkan dicoba dulu. Oke. Agak lama di post juga nggak apa-apa untuk yang ini mah. Dimaklum lah. 2 menit cukup. Oke. Boleh di post 2 menit. Setelah 2 menit kalian klik lagi play. Ibu mau bukakan dulu jawabannya. Soalnya kalau nunggu 2 menit di sini kan sayang ya durasi. Oke. Jawabannya, jika A sama dengan B, maka di sini yang pertama kali diolah adalah yang baris 2 kolom 1 ya. 2P min 3 sama dengan 5. Maka 2P sama dengan 8, P-nya sama dengan 4. Betul? Iya, 2P sama dengan 8, P-nya 4. Kemudian setelah dapat P-nya, nah kita lihat-lihat lagi mana sih yang ada P-nya. Oh ini. P tambah 3Q sama dengan 7. Kalau di sini sesuai dengan urutan ini ya, 7 sama dengan P tambah 3Q. Boleh. Bu mau dibalik? Enggak, sama saja. 7 sama dengan 4 ditambah 3Q. Nah, 4-nya ke 7 ya, jadinya 3. 3 sama dengan 3Q, maka Q-nya 1. Nah, kalau udah ketemu Q, R itu ternyata sama dengan 2Q. Maka R sama dengan 2Q, R sama dengan 2 dikali 1. Jadi R-nya adalah 2. Oke, jawaban untuk ini adalah R sama dengan 2. Ada yang betul? Oke, sip. Itu pengenalan untuk yang pertama. Nah, ini ada soal yang sudah dimodifikasi antara persamaan dan transpos. Jadi soal yang nomor 2 dan nomor 3 disatukan dalam bentuk soal nomor 4. Maaf ada dikit typo ya. Diketahui matriks A sekian. Kemudian ada matriks B. Soalnya, jika A sama dengan B transpos, jika A sama dengan B transpos, maka tentukan elemen matriks A baris kedua kolom ketiga. Jadi artinya apa? Ini disamain dulu yang A dengan transpos B ya. Awas, bukan A sama dengan B. A dibuat sama dulu dengan B transpos. Berarti kalian nanti tuliskan A dulu.
sama dengan, tuliskan B transpose sama dengan, kemudian yang di A-nya ini ada 2B, 3C, B, D, bilangannya harus dicari terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang diminta adalah matriks A baris kedua kolom ketiga. Berarti baris 2 kolom 3. Nah, yang dicari siapa? Yang dicari adalah si D. D itu berapa? Kalau di pilihan ganda, ini biasanya mengecoh. Oh, D itu sama dengan 6. Terus di ABCD teh sok aya si D teh, si 6 teh. Udah aja, klik aja asa itu jawabannya. Kayak Google Form ya. Masuk klik jawabannya 6. Kenapa salah? Nah, ingat di sini bukan B tapi B transpose. Silahkan dikotek dulu. Video ini agak lama ya durasinya. Oke, kalian pause, takutnya kelamaan durasi. Boleh di pause dulu 2 menit. Kalau sudah selesai ngotret, baru kalian klik play. Ibu mau bukakan jawabannya. Ya. Jawabannya, ketika A sama dengan B transpose, tulis A, dari yang Ibu bilang ya. Kemudian B-nya tidak menjadi 510 di kanan, tapi 510-nya ke bawah ya. 510 min 246-nya ke bawah, 3C, D, 4D. Nah, di sini D sama dengan D ternyata. Oh, belum ketahuan ya. Berarti kita cari yang lain dulu. Apa sih yang bisa dicari? Ini 0, 0. Oh, ini 2B dengan 6. 2B sama dengan 6. Maka B-nya 3. Lalu, kalau B-nya 3, siapa lagi yang bisa ketemu? Siapa ya yang ada BB-nya gitu? Nah, B sama dengan 3C. B sama dengan 3C. Jadi 3 sama dengan 3C. C-nya 1. Selanjutnya, yang ada C-C-an. 6C sama dengan 4D. 6C sama dengan 4D. Berarti 6 dikali 1 sama dengan 4 dikali D. Sehingga D-nya itu adalah 6 dibagi 4. Atau perkecil 3/2. Sehingga nilai elemen matriks baris kedua kolom ketiga itu adalah 3/2. Kita cari D tadi kan ya? Ya, jawabannya 3/2. Oke, mulai nanjak soalnya. Ya. Sampai di situ dulu untuk video yang pertama, nanti kita lanjutkan video yang kedua.